ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم أما بعد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Suaranya jelas nggak, teman-teman? Halo? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Haqqah, dan Al-Haqqah ini adalah surat Makkiyah yang dimana diturunkan di kota Makkah atau sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini terdiri dari 50 ayat. Baik, untuk pertemuan kini kita akan membahas 1 sampai 18 insyaallah taala. Kita langsung ke Syarahul Mufradat. Al-Haqqah adalah diantara nama dari sekian banyak nama hari kiamat, yaitu as-sa'atu al-wajibatul wuqu', waktu yang dimana kedatangannya adalah sesuatu yang pasti. As-sa'atu al-wajibatu wuqu'u, waktu yang dimana kedatangannya adalah sesuatu hal yang pasti. Nah, wahia al-qiyamah, dan al-haqqah ini adalah al-qiyamah, yaitu nama dari nama-nama hari kiamat. Bil qari'ah bil qiyamah. Bil qari'ah juga diantara dari sekian banyak nama-nama hari kiamat. Qari'ah. Kenapa dinamakan qari'ah? Karena taqra'ul quluba bil khaufi wal hauli. Karena hari kiamat tersebut itu adalah taqra'u, membuat hati goncang, menanamkan ketakutan pada hati dan dahsyatnya kejadian pada hari kiamat tersebut. Makanya dinamakan al-qari'ah. Lanjut. Fauhliku. Fauhliku bit-taghiyah. Fauhliku bit-taghiyah ay bitugyanihim, maka mereka dibinasakan bit-taghiyah dengan sebab taghiyah. Tugyan itu yatajawaz anil had, apa-apa yang melampaui batas. Wa'tuwihim, dan kedurhakaan mereka, an amri rabbihim, akan perkara Tuhan mereka. Fa akhadathum sayhatun taghiyah, dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayhatun taghiyah, dengan suara yang sangat tinggi, lagi keras. Birihin sorsorin atiyah, ay dengan angin, sorsorin sautin, itu suara, angin yang memiliki suara, lisyiddati usufiha, karena kerasnya suaranya, ala khazaniha fil hubub, yang dimana tempat bertiupnya angin ini sangat kencang. Husuma ay mutatabi'atil hubub. Husuma itu adalah mutatabi'at, yang datangnya itu beriringan, bersamaan atau berkelanjutan. Jadi anginnya kencang tuh terus menerus ya, mutatabi'at tuh. Bila fasilin, tidak ada jeda. Jadi terpan anginnya terus sampai meluluh lantahkan semua apa yang ada di atas bumi ketika itu. Kata tabu'il kai al-qati' lidda, seperti halnya terus menerusnya orang berobat dengan kai. Berobat dengan kai itu besi yang dipanaskan, kemudian ditempelkan di kulit, kemudian tidak diangkat kecuali sudah mengering lukanya. Jadi itu husuma, berkelanjutan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. A'jaz di sini adalah usul, pokok. Ini akar.
Usulin nakhlin, akar pangkal ya, pangkal pohon korma. Sakitotun, yang tumbang, yang jatuh. Farigotun laisa fi jawfiha syai'. Pangkal korma yang sudah mengering, dia tumbang, tidak lagi tidak lagi berdiri tegak. Nah, itu dia fijo fiha di di tengah-tengahnya pohon korma, di tengahnya itu tidak ada sesuatu apapun. Laisa fi jawfiha syai'un, tidak ada sesuatu apapun di tengah-tengahnya. Wal mu'tafikatu bil khati'ah, mu'tafikat adalah ahluha wa hiya qura Lut, yaitu dan penduduk-penduduk. Ini sini sedang membicarakan kaum Lut ya. Penduduk-penduduk kaum Lut ketika itu sudah bil fa'alat dzatil khata' wal mu'tafikatu bil khati'ah, dan para penduduk-penduduknya itu telah melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, yaitu berupa liwat. Akhdatar rabiyah ai zaida fi syiddatin ala ghairiha. Jadi sudah diazab oleh Allah, kemudian ditambahkan azabnya. Lamma taghal ma ai tagha itu ala fauqa kulli syai'in minal jibal wa ghairiha. Jadi ketika ini menceritakan tentang Allah kirimkan azab pada kaumnya Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala naikkan air tagha ala, tinggi, ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu, sampai gunung pun tenggelam. Hamalnakum fil jariyah, hamalna, yaitu Allah selamatkan beberapa binatang dan beberapa orang. Fil jariyah, jariyah itu safinah, perahu. Safinah allati sana'aha Nuh, yang dimana dibuat oleh Nabi Nuh. Wa najabiha huwa wa man ma'ahu minal mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh dan bersama orang-orang yang bersamanya, yaitu di antara orang-orang beriman. Wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, yaitu wa tahfadhuha udhunun, dan telinga-telinga ini menghafalnya, mengingatnya. Maksudnya apa? Ai hafizatun lima tusma, yaitu menjaga, mengingat kisah Nabi Nuh ini sebagai untuk pelajaran bagi yang lainnya. Makna ayat, makna dari ayat. Qaulu ta'ala al-haqqah mal-haqqah, yang pertama itu yaitu, yang kedua itu sesuatu, ayu syai'in hiya. Yang pertama yaitu, yang kedua apa? Yaitu sesuatu apakah itu? Gitu. Ma adraka mal haqqah. Yaitu ayu syai'in a'lamaka biha. Jadi sesuatu apa yang kamu ketahui tentangnya, tentang al-haqqah. Wal muradu biha al-qiyamah, dan dimaksud dengan bihanya adalah al-qiyamah. Li'annaha, karenanya al-haqqatul maji. Haqqatul maji apa? Pasti kedatangannya. Hari kiamat pasti. Seperti halnya hari esok itu pasti akan datang. Wajabat hula muhalah, yang pasti akan datang dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi akan hari kiamat. Jadi hari kiamat ini kedatangannya sesuatu yang pasti, yang Allah Subhanahu wa taala pastikan kedatangan tersebut. Wa qauluhu ta'ala kadzabat Tsamud wa 'ad. Kadzabat telah mendustakan Tsamud, kaum Tsamud, wa 'ad dan kaum 'ad, bil qari'ah. Mendustakan apa? Mendustakan al-qari'ah. Mendustakan hari kiamat. Kadzabat Tsamud qaum Shalih wa 'ad qaum Hud. Tsamud kaumnya Nabi Saleh dan 'ad kaumnya Nabi Hud. Perhatikan ini, Ustaz pastikan ini akan keluar di ikhtiar. Kaumnya Nabi Saleh, Tsamud, mendustakan hari kiamat. Kaumnya Nabi Hud, 'ad, juga mendustakan hari kiamat. Fahum ka kuffari Quraisy. Mereka
dua kaum tersebut seperti kaum kafir Quraisy. Mukadzibuna bil ba'ti wal jaza, yang mereka semuanya mendustakan dan tidak mengimani hari kebangkitan dan hari pembalasan. Fa'amma Thamudu fa'uhliku taghiyah. Adapun kaum Thamud, Allah Subhanahu wa taala hukum mereka, iqab mereka, azab mereka dengan apa teman-teman? Bitaghiyah. Karena sebab melampaui batasnya mereka atas syariat-syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Seperti kalau teman-teman ingat, di antara mukjizat Nabi Saleh adalah bisa menghidupkan dan menghadirkan sebuah binatang yang besar dari batu, yaitu onta. Dan seperti kalian tahu, ketika kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud meminta onta, Nabi Saleh berdoa kepada Allah agar dihadirkan onta. Ketika sudah hadir onta, kaum Samud meminta agar onta tersebut bisa mengeluarkan air susu, dan Allah pun ijabahi hal tersebut. Sudah gitu. Nah, di situ kan nanti ada di dalam surat Asy-Syams ya. Asy-Syams apa Tariq. Di situ kan diceritakan bahwasannya setiap kabilah ketika itu ada tempat air minumnya, dan ontanya Nabi Saleh itu memiliki atas satu air minum. Nah, saking bandelnya, saking kelewatan batasnya kaumnya Nabi Saleh malah membunuh ontanya Nabi Saleh. Bitogia, karena melampaui batas. Mereka dihukum karena melampaui batas. Akan apa? An amri rabbihim, akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhathum sayhatan taghiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka, yaitu kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud, dengan apa? Sayhatan taghiyah, suara yang sangat keras lagi bising dan menghancurkan dan memekakkan telinga. Bukan hanya mengekakkan, tapi memecahkan gendang-gendang telinga dan menghancurkan seluruh bangunan yang ada ketika itu. Wa amma Adun, adapun kaum Ad, fa'uhliku birihin sorsorin, mereka dibinasakan Allah dengan angin sorsorin, yaitu zata sautin syadid, sama pula angin yang kencang yang memiliki suara yang bising keras. Ya kalian tahulah kalau ada angin kencang pasti suaranya ini lebih keras dari yang biasa kita dengarkan. Ay adat ala khazaniha fil hubub, yang tinggi dan bising. Sakharahallahu alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyami husuma. Itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin tersebut selama 7 hari 7 malam berkelanjutan, continue, terus menerus. Bilan qita'in, tanpa ada jeda, tanpa ada berhenti satu pun. Liwujudihim kama yahsimud dawa bil kai al hasim lida al mutatabi, seperti orang berobat dengan metode kai. Wa qauluhu ta'ala fatara ayyuhar rasul al qaum fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, yaitu maka engkau lihat wahai Rasul, kaum-kaum yang dulu mendurhakai Allah, melampaui batas dan tidak mentaati batasan-batasan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan, mereka bertumbangan seperti pokok-pokok pangkal-pangkal pohon korma. Fahal tara lahum min baqiyah, apakah engkau lihat di antara mereka ada sisa-sisa dari anak keturunan mereka? La syai' id halaku kulluhum ajma'un, tidak ada yang tersisa dan mereka semua Allah binasakan. Nah, teman-teman yang semoga Allah SWT muliakan, lihat footnote yang pertama. Thamud itu kaumnya Nabi Saleh dan rumah-rumah mereka, coba lihat
bil hajar baina Syam wal Hijaz. Rumah-rumah mereka itu pahat itu batu-batu yang besar dijadikan rumah mereka. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala sudah kasih banyak kelebihan kepada mereka. Batu saja mereka pahat. Segede-gede itu mereka pahat. Untuk apa? Untuk rumah mereka. Nah, kalau lihat peninggalan-peninggalan yang ada itu, kalau lihat kalian ada di berita yang rumah-rumah besar di perbukitan-perbukitan, kurang lebih seperti itu. Dan kaumnya Ad itu juga sama, rumah mereka bil ahqaf, yaitu di gua-gua, dipahat itu gua. Kurang canggih apa coba? Allah sudah kasih banyak kelebihan pada mereka. Ya, durhaka mah durhaka ya. Itulah diantara balasan orang durhaka sama Allah. Allah akan berikan apa? Berikan azab. Makanya teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ini, menghabarkan ini bukan hanya untuk sekedar dongeng pengantar tidur, bukan. Ini untuk ibrah bagi kita. Apapun dosa sekecil apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan balas. Dan Allah akan tunaikan. Karena hari kiamat dan hari pembalasan itu pasti ada. Hari pembalasan setiap apa amalan yang kita lakukan. Misal, kita mendolimi teman kita. Maka teman kita bisa saja meminta keadilan di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala. Misal, kita durhaka sama orang tua kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan dan akan sebutkan dosa yang telah kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Jadi teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya mulai dari sekarang lah berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Pertimbangkanlah terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. Karena apa? Semuanya Allah Subhanahu wa taala catat, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Nah, teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan, jadi sama teman saja kita bakal dihisab di hadapan Allah, apalagi sama orang tua. Maka patut senantiasa kita jaga ucapan kita di hadapan orang tua. Harus dan wajib senantiasa kita menjaga intonasi kita ketika berbicara dengan orang tua. Karena apa? Jelas ayatnya. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan layyina. Allah tuh telah melarang kita ngomong uff, moh, enggak. Itu diantara bentuk apa? Bentuk larangan. Al-aslu fit tahrim, al-aslu fin nahi lit tahrim. Asal dari sesuatu yang pelarangan itu adalah untuk diharamkan. Ya, teman-teman, jangan sampai kita menyesal nanti. Kita hanya ngomong, kemudian Allah Subhanahu wa taala hisab dosa tersebut dan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebentar. Nggak mau kan? Kita aja dijemur di terik matahari kita enggan. Apalagi kita suruh ngicipin hanya setetes dari api neraka. Panas teman-teman. Lanjut. Wajah Fir'aun wa man qablah ay ka qaumi Nuh wa 'ad wa Tsamud wal mu'tafikat bil khati'ah. Dan datanglah kaum Fir'aun, dan kaum Fir'aun sama seperti kaum-kaum terdahulu yang melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa dan sebuah maksiat. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Dan kaumnya Fir'aun pun mendurhakai Allah, berbuat syirik kepada Allah. Bahkan Fir'aun dia mengaku bahwasannya dia ana rabbukumul a'la. Dia itu Tuhan kalian yang tinggi.
Saking melampaui batasnya Fir'aun. Nah, kemudian fa'akhadhahum akhdatar rabiyah, maka Allah pun ikut mereka, azab mereka dengan azab yang pedih, bahkan lebih pedih dari kaum-kaum sebelumnya. Aizaidatan fi syiddah, lebih pedih lagi azabnya. Wa qala inna lamma taghal ma, ketika air itu ditumpahkan oleh Allah, air bah ya, kaumnya Nabi Nuh, ahlakallahu bihi qaumun Nuh, Allah binasakan kaumnya Nabi Nuh. Hamalnakum fil jariyah, dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, dan Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan mereka di atas perahunya Nabi Nuh. Liyaj'alaha lakum tadhkiratan, yaitu untuk dijadikan sebagai pengingat bagi kalian, bagi kita semua, bahwasanya balasan orang-orang durhaka itu adalah azab yang sangat pedih. Lakum idzatan wa ibratan, sebagai pelajaran. Ay tahfadhu hadhil idzah udhunun, dan untuk mengingat telinga-telinga ini agar mengingat kisah tersebut. Nah, tugasnya adalah kalian terjemahkan Hidayatul Ayat 1 sampai 4. Hidayatul Ayat 1 sampai 4. Baik. Kita lanjut. Kalian kirimkan tugas ini untuk absensi kalian. Barakallahu fikum. Kita lanjut ayat yang ke-13 sampai 14. Nafkhatan wahidah ay nafkhat ula. Tiupan yang pertama, hamalatil ardu wal jibal ay rufi'at diangkat min amakiniha, dari tempat-tempatnya. Fadukkata dakkata wahidah, yaitu daraba ba'duha bi ba'din, dibenturkan satu sama lain. Fadukkata dakkata wahidah, dibenturkan satu sama lain. Fandaqat wasarat kathiban mahila, jadi gunung-gunung itu dibenturkan satu sama lain dan kemudian menjadi debu yang berterbangan. Waqatil waqi'ah iqamatil qiyamah, ditegakkan hari kiamat. Fahyaumidzin wahiyah ay mustarkhiyah dha'ifah al-quwwah, dha'ifatul quwwah. Itu pada hari itu terjadi huru-hara yang sangat kacau ya. Dha'ifatul quwwah, yang dimana orang yang kuat itu menjadi lemah. Bahkan gunung pun Allah Subhanahu wa taala benturkan satu sama lainnya. Ala arja'iha, arja ini atraf, hafat ujung ya. Ujung, sisi. Samaniyah ay minal malaikah hamalatul arsh arba'ah wa zida alaihim arba'ah, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tugaskan untuk memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian bayangkan bagaimana cara memikulnya. Kaidahnya adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Malik, al-istiwa al-hamlu ma'lum wal kaifu majhul wa su'alu anhu wal imanu bihi wajib. Al-haml ini adalah sesuatu yang diketahui, memikul. Bagaimana yang majhul, tidak ketahui, atau ghairu ma'qul, tidak sampai akal kita. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya adalah suatu perkara yang wajib. Nah, itu harus kita gunakan di setiap semua sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Atau kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Karena apa? Karena ketika kita menghukumi sesuatu yang tidak pernah kita lihat, maka kita akan menghukumi dengan sesuatu yang pernah kita lihat. Misal, ketika kita diceritakan ada sebuah kotak yang dia bisa berbicara dan bisa menampilkan gambar.
Kalau kita yang sudah pernah lihat TV, akan tergambar di benak kita. Oh, TV, iya. Tapi kalau bagi orang-orang pedalaman yang tidak pernah lihat TV, maka dia akan mikirnya macam-macam. Kalau bisa ngomong, berarti makan. Kalau makan, berarti berak. Berak, berarti dia punya nyawa, dan sebagainya. Nah, itu makanya setiap perkara sifat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala atau kejadian-kejadian di luar nalar kita yang kita tidak mampu untuk menakarnya, kita cukup mengimaninya saja tanpa harus berpikir macam-macam. La tukhfa minkum khafiyah ay la tukhfa minkum sariratun minas sarairil lati tukhfunaha, yaitu tidak ada satu rahasia pun yang kalian rahasiakan yang tidak Allah Subhanahu wa taala buka. Semua Allah buka semua rahasia kita. Putus-putus. Aduh. Baik, kalau putus-putus Ustaz cukupkan ajarannya sampai sini karena faedahnya nanti khawatir lebih